dan fadilatnya. Kenapa kita harus rela demikian ikhwatal Islam? Agar kita tahu Raudhah disebutkan oleh Nabi. Kenapa disebut dengan Raudhah? Yang pertama ikhwatal Islam, Raudhah disebut dengan Raudhah Masjid Rasulullah SAW yang tadi telah kita sebutkan batasannya, disebut oleh Nabi dengan Raudhah karena barang siapa yang bisa beribadah di sana dengan ibadah apa saja, bebas ibadahnya. Barang siapa yang bisa beribadah di sana, barang siapa yang bisa sampai ke sana, seolah-olah mereka akan diberikan harapan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sampai ke Raudhah yang sebenarnya yang ada di dalam surga. Dan semoga kita yang berjuang diberikan kesempatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita harus semangat datang ke Raudhah? Karena mereka yang beribadah di Raudhah, mereka yang datang ke Raudhah, seolah-olah mereka akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di Raudhah yang sebenarnya. Sehingga kita harus berlomba-lomba, kita harus berkorban. Tidak boleh bagi kita meninggalkan kota Madinah kecuali kita sudah sampai di Raudhah sana. Walaupun hukumnya bukan wajib, namun itu merupakan keinginan kita bersama selagi bisa bagi kita melakukannya. Namun jangan dipaksa. Kalau seandainya kita memaksa dengan menzalimi saudara, maka jangan lakukan. Tapi kalau seandainya ada kesempatan, ingat, kalau ada kesempatan dan ada kemudahan tanpa harus kita melakukan kezaliman kepada saudara kita, lakukan. Kenapa kita ingin melakukan? Karena kita ingin betul-betul sampai ke Raudhah yang sebenarnya. Dan memang itulah di antara keutamaan yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bisa datang beribadah ke Raudhah yang ada di dunia, maka Allah pun akan sampaikan mereka kepada Raudhah yang sebenarnya. Itu makna yang pertama. Kemudian ikhwatul Islam, makna yang berikutnya, kenapa kita harus semangat untuk datang ke Raudhah beribadah di sana, tempat yang disebutkan oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Makna yang kedua ikhwatul Islam, Raudhah itu betul-betul bagian daripada surga. Raudhah itu betul-betul bagian daripada surga. Tidakkah tadi di awal mukadimah kita menyebutkan yang menentukan mana lokasi Masjid Nabawi adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah yang menentukan lokasi Masjid Nabawi? Bukan Nabi yang menentukannya. Namun Allah Subhanahu wa taala yang menentukan di mana akan dibangun Masjid Nabawi. Maknanya apa ikhwatul Islam? Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah betul-betul menyediakan sebelum Allah ciptakan manusia, maka Allah sudah menjadikan tempat tersebut adalah tempat yang betul-betul berasal dari surga. Karena banyak tempat-tempat di dunia yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berbicara tentang kota Mekah, yang mana Mekah memiliki Hajar Aswad yang berasal dari surga, maka kita pun akan berbicara tentang kota Madinah. Madinah pun memiliki sesuatu tempat yang juga berasal dari surga, yaitu Raudhah Asy-Syarifah. Maka itu merupakan juga di antara kemuliaan Raudhah. Begitu juga ikhwatul Islam, tadi kita sebutkan Jabal Uhud, disebutkan dalam sebuah riwayat, dia juga merupakan jabal yang berasal dari surga Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi Taba, kata Nabi, wa ala Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Ini adalah Taba, yaitu kota Madinah, dan ini adalah Uhud yang dia sayang, cinta kepada kita, kita pun cinta kepadanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Uhud adalah bagian jabal atau bukit di antara bukit-bukit yang berasal dari surga. Jadi banyak di bumi Allah Subhanahu wa taala ini benda-benda yang berasal dari surga. Salah satunya adalah Raudhah yang betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Kemudian di ikhwatul Islam, yang ketiga di antara makna ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di antara maknanya adalah bahwa Raudhah itu nantinya pada akhir zaman. Kita mungkin mengatakan Raudhah itu bukan berasal dari surga, juga tidak menjadi masalah. Namun ada lagi poin yang ketiga, bahwa Raudhah yang kita berlomba-lomba ingin beribadah di sana, di akhir zaman nanti betul-betul akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia betul-betul akan menjadi bagian daripada surga. Apa buktinya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan di dalam riwayat yang lain, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sambungannya. Berarti sambungan ini akan memperkuat penafsiran yang ketiga ini, bahwa Raudhah itu betul-betul suatu saat nanti di akhir zaman. Ketika terjadi akhir zaman, kita tahu di antara bentuk akhir zaman bahwa Madinah tidak akan lagi dikunjungi dan didatangi. Habis orang-orang yang ada di sana, tidak akan ada lagi orang yang datang ke sana. Tinggal pada akhirnya ada 2 orang yang datang dengan menaiki kendaraannya. Kemudian mereka melihat Madinah kosong, tidak ada orang, mereka pun pulang. Dikala mereka pulang, mereka pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kejadiannya sudah begini, maka itu adalah tanda akhir zaman
akhir zaman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Raudhah yang tadi kita bicarakan betul-betul menjadi bagian daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kenapa kita berada di Raudhah, kenapa kita berusaha untuk melaksanakan ibadah di Raudhah. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, dan semoga ketiga-tiganya tidak ada bertentangan antara satu dengan yang lainnya, bisa kita gabungkan, dan yang manapun keutamaan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga, semuanya adalah keutamaan yang sangat indah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan agar senantiasa bisa beribadah di Raudhah tersebut, dan Allah pun menyampaikan kita bersama ke Raudhah yang sebenarnya yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah keesokan harinya kita akan kembali melanjutkan tentang Raudhah, tentang masjid yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pula pembangunan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana pula Raudhah yang ada di sana. Dan tujuannya tidak lain tidak bukan agar selama kita berada di kota Madinah, kita bisa selalu semangat beribadah kepada Allah, dan kami selalu mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kita bersama ikhwatul Islam, dikala kita beribadah kepada Allah, yang butuh kepada ibadah tersebut adalah kita sebagai seorang hamba. Allah tidak pernah butuh kepada ibadah yang kita lakukan, itu harus kita ingat. Jangan kita pernah menganggap kita punya jasa kepada agama, tidak. Jangan kita pernah menganggap Allah butuh kepada kita, tidak. Makhluk selain kita sangat banyak, dan kita tidak punya Allah, tidak punya Rabb kecuali satu saja. Itu yang harus kita ingat. Berarti maknanya apa? Jangan pernah kita menganggap dikala kita beribadah kepada Allah, Allah butuh kepada ibadah kita, tidak sama sekali. Sehingga apabila kita sadar akan yang demikian, maka kita pun akan termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah, terutama dikala kita berada di kota Madinah atau berada di tanah haram, yang jangan sesekali kita melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita menyebutkan ikhwatul Islam, jauhi, terutama bagi kita yang datang ke tanah haram, jauhi perkara-perkara yang akan bisa menggugurkan, menghilangkan atau bisa mengurangi nilai daripada ibadah yang kita lakukan. Kita tahu, dikala kita beribadah, tidak ada di antara kita yang menjamin ibadah kita pasti diterima. Siapa di antara kita yang mengatakan aku sholat di Masjid Nabawi dan ibadahku pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa di antara kita yang bisa mengatakan demikian? Tidak ada. Hanya kita bisa berharap agar ibadah yang kita lakukan diterima. Tapi dikala kita melakukan dosa, sudah pasti dosanya diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau perbuatan maksiat yang kita lakukan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita beribadah, belum tentu diterima. Kalau kita melakukan dosa, diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita melakukan maksiat, diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah wajar dikala kita datang ke kota Madinah, kita masih sempat untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan di antara salah satunya ikhwatul Islam, dan kami selalu mengingatkan kepada kita bersama, walaupun bahasanya agak sedikit kasar, jangan lakukan hal-hal yang akan bisa mengurangi nilai pahala apapun hukumnya. Apakah makruh atau haram? Haram sudah pasti. Yang makruh juga kita tinggalkan, karena itu adalah latihan. Salah satunya yang kita kenal dengan ahli hisab. Yang kita kenal dengan ahli hisab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemudahan untuk bisa meninggalkannya untuk selama-lamanya. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, tidak ada orang yang mengatakan rokok itu baik. Siapa yang mengatakan rokok itu bagus? Tidak ada. Walaupun terlepas daripada hukumnya, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, terlepas daripada hukumnya. Namun pantaskah kita, dikala kita bertetangga dengan Nabi yang mulia, kita menghadiahkan untuk Nabi ini? Makanya ikhwatul Islam, ini adalah Taubah, ini adalah kota Nabi. Kita bertetangga dengan Nabi yang mulia. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk semangat beribadah kepada Allah, sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang bisa mengurangi pahala dari apa yang selalu kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sampai di sini perjumpaan kita bersama, dan tidak lupa pula kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa guru-guru kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua kita yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, dan agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di dalam surganya bersama baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan dan keselamatan. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah, semoga Allah berikan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.